Oke, sekarang lagi mencari nih ya, itu TWS yang harganya budget dengan build quality yang oke dan juga dia udah harganya cuman 200.000 udah ada gaming mode-nya. Bener low latency, jadi kita langsung aja review benda yang satu ini. Let's go. Yo internet, welcome to MCP Double Tech with Mirin. Kali ini kita bakal mereview sebuah TWS dari Viata, yaitu Airboom Nitro A. Dan sebelum itu pastinya Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena yang subscribe channel ini baru hanya 2 hingga 3% doang. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan pastikan Anda subscribe channel ini supaya mendapat video-video terbaru dari MCP Double Tech. Dan juga kita bakal mereview sebuah TWS ini ya dari Viata. Ini kotaknya, kita langsung bahas kotaknya. Kotak itu biasa aja, tapi ini lucu ya, bisa di slide set ya kan. Keluar nanti ada TWS yang kalau baru gitu ya. Nah ini pastinya udah gue buka, udah gue cobain pastinya untuk sekitar hampir seminggu gue nyobain TWS yang satu ini karena ini juga terbaru dari Viata. Dan juga di dalamnya ini kita bakal mendapatkan case TWS-nya beserta TWS di dalamnya, dan juga TWS yang ini udah kepasang yaitu eartip berukuran M, karena yang lainnya juga atau cadangannya itu ada ukuran L dan juga S. Lalu kita juga mendapatkan guide-nya, dan juga terakhir yaitu kita mendapatkan Type-C yang nggak terlalu panjang juga sih. Gue jarang juga pakai Type-C-nya. Tetap di dalam kotaknya karena juga menurut gue sih ya cuman bonus-bonus aja gitu ya. Tapi ini udah oke banget karena ini konektivitasnya udah Type-C, dan juga ini ya, ini TWS-nya. Ada tampilan di depannya, ada digital di depannya, dan pastinya ini menambahkan estetika dan juga menambahkan fungsionalitas dalam menggunakan TWS yang satu ini. Karena di dalamnya sendiri ini barnya ya, itu kita bisa melihat yaitu percentage dari TWS-nya dan juga case-nya. Bukan hanya case-nya dan juga bukan TWS-nya doang, tapi kedua-duanya. Ini bener-bener oke banget. So, menurut gue sih ini sangat membantu sekali, apalagi dia juga menambahkan estetika dalam TWS yang satu ini. Dan juga pastinya letak di bagian angka-angka digitalnya ini di luar. Jadi ya kalau misalnya ditaruh lagi di charge, ini keren aja sih kelihatan kalau lagi di meja. Oke, untuk desainnya. Pastinya juga desainnya ini menambahkan kita, memudahkan kita untuk ngegrip karena dia itu bergaris-garis ya. Dan ini benar-benar beda dari TWS yang lain. Dan di atas ada branding Nitro Airboom E-nya. Dan pastinya untuk bentuk yang satu ini, desain seperti ini, garis-garis seperti ini, kesulitannya atau kekurangannya yaitu gampang sekali masuk benda-benda atau bisa dibilang debu, itu bersihinnya susah, harus di brush dulu supaya benar-benar clean. So ini ada kelebihannya kelihatan keren, tapi kekurangannya again ini gampang kotor. Jadi kalau misalnya tangan lu basah, ini mungkin daki-daki Anda melengket di sini ataupun debu-debu. So ini ada kelebihan ada kekurangannya sih. Jadi pertimbangkan jika Anda memilih atau meminang benda yang satu ini desainnya seperti itu. Ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Untuk blueprintnya sendiri menurut gue ini udah keren banget, oke banget. Dipegang itu bener-bener padet ya menurut gue. Tapi ini untuk material sendiri bener-bener plastik dan juga kurang oke aja sih untuk bagian materialnya. Tapi kalau misalnya dipegang, lu bakal tahu ini padet banget. Kalau lu sering megang TWS yang ya harganya range-nya di 200 ribuan, menurut gue ini build quality-nya oke banget. Warna dan varian yang tersedia dari TWS yang satu ini ada hitam dan juga putih. Jadi base-nya itu hitam dan base-nya itu putih. Nah ini kan base-nya putih, tapi ada aksen-aksen hitamnya. Menurut gue sih kalau lo beli TWS yang satu ini, ambil yang putih aja. Cakep. Cakep banget ketimbang yang itu. Menurut gue tuh hitam cakep juga, tapi terlalu banyak warna hitam gitu. Maksudnya udah banyak TWS di luar sana tuh warna hitam, tapi ini warna putihnya, dan juga menurut gue ini oke banget. Kayak baju-baju astronot gitu, dan ini keren banget untuk variasi warna putihnya. Nah untuk spesifikasinya sendiri dia sudah menggunakan Bluetooth 5.0, jadi ini udah stabil banget dibandingkan untuk generasi sebelumnya. Dan juga ini menggunakan driver berukuran 6 mm, 16 ohm, dan pastinya ini untuk hertznya masih normal 20 hingga 20.000. Dan juga pasti ini nggak ada hal-hal yang istimewa dari TWS satu ini untuk spesifikasinya. Dan hal yang menarik dari spesifikasinya yaitu dia sudah IPX5, udah splash proof, which ini kalau misalnya Anda gunain ini ketika berolahraga masih aman-aman aja. Jadi ini udah oke banget kalau Anda gunain berolahraga. Ya harga 200 ribu ini udah cakep lah ya punya IPX5. Nah untuk case-nya sendiri itu berada di 300 mAh dan juga penggunaan kan 50 mAh tuh. Jadi ini TWS bisa di charger hingga 3 kali. So ya, dari charger awalnya dan juga charger dari case-nya atau baterainya gitu ya, bisa 4 kali 5, berarti sekitar 20 jam playtime. Itu kan oke banget gitu ya. Untuk baterainya sendiri 20 jam, ya bisa 2 hari sih kalau misalnya dari full semua hingga habis, ini udah oke banget gitu. Kalau karakter suaranya pastinya ini ngebass, tapi bassnya tuh nggak terlalu booming dan nggak terlalu besar banget, nggak terlalu memberi ruang gitu, tapi pastinya ngebass. Dan juga mid-nya oke, tapi high-nya tuh bener-bener kurang. Ada beberapa titik yang high-nya tuh tidak terasa gitu ya. Seperti kalau misalnya Anda dengarkan lagu akustik ataupun dengar dengan suara tinggi gitu, pakai suara head voice,
itu agak kurang gitu. Tapi kalau misalnya mendengarkan suara-suara seperti podcast lah. Nah, kalau podcast itu bener-bener kedengaran banget, jelas banget, oke banget. Ataupun lagu-lagu yang upbeat, yang beatnya tuh jedak-jeduk, walaupun tidak terlalu jedak-jeduk. Jadi ini cenderung natural dibandingkan TWS yang bass-bassnya. Ini cenderung natural. Boleh jujur ini cenderung natural, tapi memang cenderungnya tuh di bass dan high itu bener-bener kurang banget yang gue rasain, agak kurang aja gitu. Jadi ini mungkin kalau Anda cocok dan Anda kurang suka high, tapi bassnya pun Anda nggak terlalu suka tinggi, ini oke banget. Dan midnya tuh netral, masih standar aja gitu. Tapi bassnya tuh kurang tinggi. Jadi kalau misalnya diomongin untuk lagu spesifik seperti misalnya lagu Blink-182 ataupun lagu-lagu Japan rock gitu ya, yang popang-popang yang menggunakan gitar-gitar berdistorsi, itu distorsinya kurang kerasa. Yang gue rasain itu kurang terasa, cuman kalau drumnya masih kerasa. Itu sih yang bisa gue gambarkan ke lu. Karena ini memang high-nya tuh rasanya tuh bener-bener kurang gitu, yang gue rasain gitu. Jadi ini, ya balik lagi ke telinga masing-masing, menurut gue ini seperti itu untuk karakter suaranya. Hal yang menarik dari TWS yang satu ini pastinya dia memiliki gaming mode. Nah, untuk gaming mode, gue jelasin dulu. Dia itu sebetulnya tulisannya itu up to 45 millisecond guys ya. Jadi up to hingga bisa aja kalau kita lagi make delay-nya atau latency-nya itu bisa aja 60 millisecond atau 80 bisa aja karena terkecilnya yaitu 45 millisecond. Nah, ini bagian branding marketing nih ya. Ini Viata jago marketing nih. Jadi teman-teman semua harus perhatiin. Jadi dia nggak stabil selalu di 45 millisecond. Nah, jadi gini, gue jelasin kapan gue ngerasain 45 millisecondnya itu. Oke, yang gue rasain ketika nonton YouTube pertama itu jelas, jadi mulutnya tuh lebih cepet aja gitu yang gue rasain ya. Dan juga untuk game-game yang nggak terlalu berat seperti Genshin Impact ataupun yaitu di bagian PUBG itu berat banget ya. Jadi kalau misalnya kita lagi santai-santai looting-looting biasa itu masih santai tuh, masih cepet tuh ya, di latency-nya tuh benar-benar minim. Tapi kalau udah perang, waduh, ya keteteran dia. Jadi ini balik lagi ke spesifikasi handphone Anda sebetulnya. Karena handphone itu juga butuh processing terhadap audio dan juga visual gitu ya. Dan juga karena HP saya ini kentang gitu kan ya, make PUBG pun masih low gitu kan ya, bukan bagus gitu kualitasnya. Jadi dia keteteran untuk membagikan audio dan segala macam. Jadi gua gak ngerasain selalu di 45 millisecond. Nah, terakhir yaitu untuk di bagian gaming mode dan juga perbedaan sama music mode-nya. Perbedaannya itu kalau latency jelas, si game lebih cepat. Tapi untuk kualitasnya, si bagian game ini itu dikurangin di bagian clarity-nya. Agak kurang jernih. Agak, apa ya, kayak ada kresek-kresek, krisik-krisiknya gitu. Gue ngerasain kurang itu sih. Dan juga kurang detail. Itu aja perbedaannya. Jadi kalau untuk di bagian karakter sih sama aja. Tetap ngebas juga. Sama persis ya. Cuman bedanya tuh kurang jernih aja gitu. Kayak lu dengerin, apa ya, speaker yang udah 5 tahun sama yang baru kan beda. Nah, itu tuh bedanya gitu. Cuman kurang jernih aja perbedaan. Bener-bener jujur nih perbedaan cuman itu doang. Dan ya kalau untuk latency pastinya untuk gaming mode itu lebih cepat daripada music mode. Jadi untuk kesimpulannya sih bisa dipertimbangkan lagi seperti ada gaming mode dan segala macam. Dan juga ini udah support IPX. Jadi ini untuk harga 200 ribuan oke ya. Tapi ini cenderung hampir 300 ribuan sih. Mungkin teman-teman semua ada yang lain. Tapi menurut gue untuk seperti ini aja ini udah oke banget. Karena jarang-jarang harga 200 ribuan ada dikasih kayak gini. Ada digital-digitalnya gini. Dan juga build quality-nya cukup padat yang gue rasain. So segitu aja. Thanks for watching this video until the end. See ya guys. Dadah. Respect. Dan jangan lupa Anda subscribe. Beli ini di deskripsi. Mantap. Dadah. Respect. Lucu juga ya. Bagus warnanya. Perpaduannya, desainnya oke banget sih.